Halo semuanya, kembali di Jalan Terbaik. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Terbaik. Ibu gak ninggalin apa-apa. Jangan nuduh sembarangan ya, dasar kakak jahat. Kalimat itu diteriakan adik tiriku tepat di depan wajahku dan seluruh keluarga besar yang berkumpul. Tangannya menunjuk-nunjuk hidungku dengan wajah memerah, seolah dia korban yang paling terzolimi. Dia bahkan tega memfitnahku sebagai pencuri emas warisan ibu demi menutupi kelakuan busuknya sendiri. Suasana ruang tamu mendadak mencekam. Semua mata memandangku dengan tatapan penuh kebencian dan penghinaan. Adikku tidak tahu kalau selama ini aku diam bukan karena aku bodoh atau tidak punya bukti. Dia lupa kalau kakaknya ini seorang IT spesialis yang tahu persis setiap sudut rumah ini sudah aku awasi. Sekarang saatnya aku menyalakan proyektor dan membiarkan rekaman CCTV membongkar topeng malaikatnya selamanya. Jujur, sampai detik ini aku masih sering bengong di depan kamar ibu. Rasanya kayak baru kemarin aku mencium tangan beliau sebelum berangkat kerja. Sebagai anak laki-laki tertua yang kebetulan kerja di bidang IT, aku selalu berusaha jadi sandaran buat keluarga. Apalagi setelah ayah meninggal dan ibu mutusin buat nikah lagi sama ayah tiri aku. Aku nggak pernah keberatan punya adik tiri. Aku sayang sama dia. Bahkan aku anggap dia kayak adik kandungku sendiri. Tapi ternyata kasih sayangku itu malah jadi bumerang yang menghancurkan hatiku paling dalam. Penampilan aku mungkin kelihatan tenang, tipikal orang IT yang kalem dengan kacamata dan kemeja rapi. Tapi di dalam sini rasanya hancur banget sejak ibu pergi sebulan yang lalu karena sakit mendadak. Ibu itu duniaku. Beliau yang selalu masak nasi goreng favoritku tiap pagi, meski beliau sendiri sudah mulai lemas. Dan sekarang rumah ini rasanya sepi banget. Cuma ada aku, ayah tiri dan adik tiriku yang selalu tampil modis dengan barang-barang brandednya itu. Ibu itu orangnya sederhana banget. Dia nggak pernah pamer. Tapi aku tahu, beliau punya simpanan emas warisan dari nenek, yang rencananya mau dipakai buat modal usaha atau biaya darurat kami nanti. Emas-emas itu disimpan rapi di dalam brankas kecil tua di bawah rancang ibu, yang kodenya cuma aku dan ibu yang tahu. Karena ibu paling percaya sama aku soal urusan keamanan dan barang berharga di rumah ini. Aku ingat banget hari itu, saat kami baru selesai tahlilan 7 harian, adik tiriku, sebut saja namanya Tiara, datang ke aku dengan muka yang dibuat sedih, tapi matanya nggak bisa bohong kalau dia lagi gelisah. Tiara ini emang cantik, kulitnya putih bersih, dan selalu pakai makeup natural yang bikin orang-orang di luar sana pasti bakal langsung percaya apapun yang dia omongin. Tapi aku yang tinggal serumah, tahu betul gimana sifat aslinya yang agak manja dan selalu mau menang sendiri. Pagi itu, aku berniat buat mengecek isi brankas ibu. Bukan karena aku serakah, tapi aku mau mendata apa saja yang ditinggalkan ibu buat pembagian warisan yang adil nantinya di depan saksi keluarga besar. Aku nggak mau ada ribut-ribut di kemudian hari. Apalagi status kami ini keluarga sambung yang rawan banget kena omongan tetangga julid yang hobi banget ngurusin dapur orang lain. Tapi pas aku baru mau masuk ke kamar ibu, aku lihat pintu kamarnya sedikit terbuka. Padahal biasanya aku selalu kunci rapat demi menghargai privasi almarhumah sampai semua urusan selesai. Dadaku mulai berdegup kencang. Ada perasaan gak enak yang tiba-tiba muncul di ulu hati. Kayak ada sesuatu yang salah di dalam ruangan yang penuh kenangan itu. Aku masuk pelan-pelan, dan mataku langsung tertuju ke bawah ranjang, di mana brankas kecil itu biasanya bersembunyi di balik sprei panjang yang menjuntai ke lantai kayu. Aku kaget bukan main, pas lihat posisi brankasnya sudah bergeser jauh dari tempat asalnya. Dan yang bikin aku makin lemas, ada goresan-goresan kecil di sekitar lubang kuncinya, seolah ada yang mencoba membukanya secara paksa. Tanganku gemetar saat aku mencoba memutar kode brankas itu, dan begitu pintu besinya terbuka, jantungku rasanya berhenti berdetak sesaat melihat isinya yang melompong. Cuma ada tumpukan surat lama,
Kotak beludru merah tempat ibu nyimpan emas batangan dan perhiasannya sudah nggak ada di sana, lenyap tanpa jejak. Dan saat itulah aku sadar kalau ada musuh di dalam selimut yang sudah mulai beraksi di rumah ini. Setelah kejadian berangkas kosong itu, aku nggak langsung teriak-teriak atau nuduh siapapun. Karena aku tahu menuduh tanpa bukti cuma bakal bikin aku kelihatan jahat. Aku mencoba tenang. Tapi setiap kali aku lewat di depan kamar Tiara, aku mencium bau parfum yang asing. Bau parfum mewah yang harganya nggak mungkin sanggup dibeli dari uang sakunya yang pas-pasan. Bau itu tajam banget, menusuk hidung tiap kali dia lewat di depanku dengan gaya angkuhnya yang sekarang makin menjadi-jadi. Seolah dia baru saja menang lotre. Kecurigaanku makin kuat pas aku nggak sengaja dengar dia teleponan di pojok taman belakang rumah sambil ketawa-ketawa kecil. Suaranya pelan tapi terdengar jelas di telingaku. Dia ngomongin soal cicilan tas branded dan rencana liburan ke Bali sama teman-temannya. Padahal aku tahu betul ayah tiri kami lagi pusing karena bengkelnya lagi sepi pelanggan. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu kalau bukan dari hasil menjual sesuatu yang bukan haknya? Tapi dia pinter banget menutupi itu di depan ayahnya. Suatu sore, pas aku lagi di teras, tetangga sebelah rumah, Bu RT yang terkenal paling tahu urusan satu komplek, manggil aku dengan wajah yang penuh rasa penasaran. Dia nanya, "Mas, itu Tiara kemarin saya lihat bawa tas kresek gede banget ke toko emas di pasar. Ada acara apa ya? Kok tumben banget?" Dek, jantungku rasanya mau copot. Tapi aku cuma bisa senyum tipis dan bilang kalau mungkin itu cuma titipan teman atau urusan pribadinya Tiara saja. Malamnya, suasana di meja makan terasa sangat kaku. Cuma ada suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring plastik. Aku perhatikan Tiara. Dia sekarang berani pakai gelang emas baru yang modelnya sangat modern, berkilau di bawah lampu ruang tamu yang agak redup. Pas aku tanya itu gelang dari mana, dia cuma jawab ketus sambil asyik main handphone. Katanya itu hadiah dari pacarnya yang kaya. Padahal aku tahu pacarnya cuma pengangguran yang hobinya balapan motor kredit. Keanehan gak berhenti di situ. Ayah tiri aku tiba-tiba bilang kalau dia kehilangan uang 1 juta di dompetnya yang dia taruh di atas meja rias. Tiara langsung nyamber dengan cepat. Matanya melirik ke arahku dengan tatapan sinis yang gak pernah aku lihat sebelumnya di wajah cantiknya itu. Dia bilang, "Mungkin kakak yang ambil ya? Kan kakak yang paling sering masuk keluar kamar buat beresin barang-barang ibu. Siapa tahu dia butuh buat beli spare part komputer mahal itu." Aku benar-benar syok dengar fitnah yang keluar dari mulut adik yang selama ini aku sayang. Rasanya kayak disambar petir di siang bolong. Aku gak menyangka dia bakal seberani itu melempar kotoran ke mukaku cuma buat menyelamatkan dirinya sendiri dari kecurigaan ayah. Aku cuma bisa diam, menahan sesak di dada sampai rasanya mau meledak. Karena aku gak mau ribut di depan ayah yang kondisinya juga lagi gak sehat karena kepikiran almarhumah ibu. Tapi yang paling bikin aku emosi adalah pas aku nemuin struk penjualan emas di tempat sampah depan rumah yang lupa dia hancurkan. Di struk itu tertera nama toko emas yang sama dengan yang dibilang Bu RT. Dan jumlahnya benar-benar bikin aku istighfar berkali-kali. Karena itu hampir setengah dari simpanan ibu. Dia benar-benar gak punya hati. Menjual harta yang dikumpulkan ibu dengan susah payah selama bertahun-tahun demi gaya hidupnya yang fana itu. Puncaknya adalah saat grup WhatsApp keluarga besar mulai ramai karena ada oknum yang menyebarkan berita kalau aku sudah menguasai semua harta warisan ibu sendirian. Aku tahu pasti ini kerjaan Tiara. Dia mulai memprovokasi tante dan om aku biar mereka benci sama aku dan menganggap aku anak durhaka yang serakah. Masalah ini sudah nggak bisa dibiarkan lagi. Masalah ini sudah membesar dan mulai merusak nama baikku di depan semua orang yang aku sayangi. Hati aku rasanya kayak diiris-iris waktu baca chat di grup keluarga besar yang isinya menyudutkan aku. Bahkan ada tante yang tega bilang kalau aku nggak tahu diri karena mau menguasai harta ibu sendirian. Aku cuma bisa mengelus dada sambil menatap layar laptopku di kamar dengan perasaan yang campur aduk antara marah dan sedih yang nggak terbendung.
Tiara benar-benar sudah merencanakan ini semua dengan sangat rapi. Dia membangun narasi kalau aku adalah si jahat yang rakus. Padahal, dialah yang sudah mengkhianati amanah ibu. Tapi ada satu hal yang Tiara nggak tahu, dan mungkin dia anggap remeh selama ini, yaitu profesiku sebagai seorang IT spesialis yang memang sangat peduli soal keamanan. Beberapa bulan sebelum ibu jatuh sakit, aku diam-diam memasang sebuah CCTV mungil yang bentuknya menyerupai charger handphone di sudut kamar ibu. Tujuannya cuma satu, untuk memantau kondisi ibu kalau beliau jatuh atau butuh bantuan saat aku nggak ada di rumah. Kamera itu tersambung ke server cloud pribadi yang aku kelola sendiri, dan rekamannya tersimpan rapi tanpa ada satu orang pun di rumah ini yang menyadarinya. Malam itu, dengan tangan yang masih gemetar, aku mulai membuka file rekaman dari seminggu yang lalu. Tepat di hari ketiga setelah pemakaman ibu. Saat rumah lagi sepi karena aku sedang mengurus surat kematian ke kantor kelurahan. Aku memutar video itu dengan napas yang memburu. Berharap dugaanku salah. Tapi kenyataan pahit justru terpampang nyata di depan mataku, tanpa bisa dibantah lagi. Di layar itu, aku melihat dengan jelas Tiara masuk ke kamar ibu dengan wajah yang gak ada sedih-sedihnya sama sekali. Matanya justru jelalatan mencari sesuatu. Aku melihat dia berlutut di samping ranjang ibu. Tangannya merogoh-rogoh ke kolong sampai dia berhasil menarik keluar brankas kecil ibu dengan susah payah. Wajah cantiknya berubah jadi penuh ambisi saat dia mencoba berbagai kombinasi tanggal lahir, sampai akhirnya dia mengeluarkan sebuah palu dan obeng dari balik bajunya untuk memaksa engsel brankas itu terbuka. Air mataku nggak berhenti ngalir, sampai mataku bengkak melihat betapa teganya dia merusak barang peninggalan orang yang sudah merawatnya selama ini. Begitu pintu brankas itu terbuka, mataku terbelalak melihat ekspresi senangnya yang luar biasa. Dia bahkan sempat mencium salah satu emas batangan belik ibu sebelum memasukkannya ke dalam tas brandednya. Dia nggak cuma ambil emasnya, tapi dia juga mengambil beberapa perhiasan kuno yang sangat berharga secara emosional bagi ibu. Perhiasan yang rencananya mau ibu berikan untuk mas kawin kalau aku menikah nanti. Rasanya duniaku runtuh. Bukti konkret itu ada di depanku, merekam setiap detik pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang aku anggap adik sendiri. Gak berhenti di situ. Di rekaman video lainnya, aku melihat dia juga sempat menggeledah dompet ayahnya sendiri yang tertinggal di atas meja rias ibu, mengambil beberapa lembar uang merah dengan sangat santai. Setelah selesai melakukan aksinya, dia dengan tenang merapikan kembali sprei ranjang dan menyembunyikan brankas itu kembali ke kolong seolah nggak pernah terjadi apa-apa di sana. Aku sampai harus menutup mulutku supaya nggak berteriak karena rasa sesak yang luar biasa menghantam dadaku. Sakit sekali melihat kelakuan aslinya yang sekecil itu. Aku menyimpan file video itu di 3 tempat berbeda, di flash disk, hard disk eksternal, dan juga aku unggah ke folder rahasia di cloud agar tidak bisa dihapus oleh siapapun. Aku juga mengcapture beberapa bagian saat wajahnya terlihat sangat jelas menghadap ke arah kamera, sambil memegang perhiasan ibu, sebagai bukti yang gak terbantahkan. Sekarang, aku punya semua senjatanya. Aku punya bukti yang bisa menghancurkan semua kebohongan yang sudah dia bangun dengan susah payah selama beberapa hari ini. Malam itu aku gak bisa tidur sama sekali. Aku cuma duduk di kursi kerja sambil menatap folder video itu dengan perasaan yang hancur berkeping-keping. Aku gak pernah membayangkan kalau aku harus menggunakan keahlian IT-ku untuk menangkap basah adikku sendiri yang sudah mencuri harta warisan almarhumah ibu kami. Besok adalah hari di mana keluarga besar akan datang untuk membicarakan soal warisan ini. Dan aku sudah membulatkan tekad untuk menunjukkan siapa sebenarnya pencuri di rumah ini. Hari yang dinanti pun tiba. Ruang tamu rumah kami mendadak penuh sesak oleh kehadiran keluarga besar. Dari mulai tante, om, sampai sepupu-sepupu yang biasanya jarang mampir. Suasana terasa sangat berat, gerah, dan penuh tekanan. Apalagi aku bisa melihat Tiara duduk di samping ayah tiriku dengan wajah yang dibuat sesenggukan. Sesekali menyeka air mata palsunya dengan tisu. Dia benar-benar akting jadi korban. Sementara aku berdiri di pojok ruangan dengan laptop di tangan.
menerima tatapan-tatapan tajam dan bisikan sinis dari saudara-saudara ibu yang sudah terhasut omongan busuknya. Sudahlah, mending kamu ngaku aja, Nak. Mana emas-emas ibu kamu? Jangan sampai masalah ini dibawa ke polisi. Kata tante tertua dengan nada bicara yang sangat menghakimi. Tiara langsung menyambar dengan suara bergetar. Iya, Kak, jujur aja. Ibu nggak ninggalin apa-apa di berangkas. Jangan nuduh aku sembarangan ya, gara-gara aku anak tiri. Dasar kakak jahat, tega banget mau makan hak kami. Teriakannya itu bikin semua orang makin tersulut emosi. Bahkan ada sepupuku yang hampir berdiri mau melabrakku, karena dianggap sudah menzolimi Tiara. Aku menarik nafas panjang, mencoba menstabilkan detak jantungku yang rasanya mau copot, karena menahan amarah yang sudah sampai ke ubun-ubun. Aku nggak menjawab cacian mereka dengan kata-kata kasar. Aku cuma berjalan pelan ke arah proyektor yang biasanya kami pakai buat nonton bareng di ruang tamu. Dengan tangan yang tenang meski hati bergejolak, aku menyambungkan kabel HDMI dari laptopku ke proyektor itu, membiarkan layar putih besar di dinding menjadi saksi bisu kebenaran yang sebentar lagi akan terungkap. Sebelum semuanya makin kacau, aku cuma mau kita semua nonton video pendek ini sebentar saja. Setelah itu terserah kalian mau nilai aku gimana. Kataku dengan suara rendah tapi tegas, yang bikin seisi ruangan mendadak hening. Aku melirik Tiara, dan untuk pertama kalinya aku melihat sorot matanya yang tadi penuh percaya diri mendadak berubah jadi gelisah saat melihat kabel proyektor sudah terpasang. Dia mencoba berdiri, katanya mau ke kamar mandi karena mual. Tapi tante pertua menahannya dan menyuruhnya duduk sampai urusan ini selesai. Begitu tombol play aku tekan, layar proyektor langsung menampilkan rekaman CCTV kamar ibu yang sangat jernih. Menunjukkan tanggal dan jam tepat 3 hari setelah pemakaman. Seluruh keluarga besar terdiam 1000 bahasa saat melihat sosok Tiara di layar, sedang mengendap-ngendap masuk ke kamar ibu dengan wajah yang sangat licik. Suara gesekan brankas yang ditarik paksa dari bawah kolong ranjang terdengar jelas, lewat speaker tambahan yang sudah aku siapkan, menggema di seluruh penjuru ruang tamu yang sunyi. Tiara mulai gemetaran. Wajahnya yang tadi cantik karena make up kini berubah pucat pasi. Benar-benar seperti orang yang melihat hantu di siang bolong. Di layar itu, semua orang melihat dengan mata kepala sendiri gimana dia menghantam engsel brankas pakai palu, lalu dengan rakusnya meraup emas batangan dan kalung-kalung ibu ke dalam tasnya. Itu bukan aku, itu editan. Dia kan orang IT, dia pasti bikin video palsu. Teriak Tiara histeris sambil mencoba merebut laptopku, tapi om aku langsung menghalanginya dengan wajah yang sudah merah padam karena marah. Kekacauan pecah saat video itu menunjukkan Tiara mencium emas batangan itu dengan senyum kemenangan yang sangat menjijikan. Benar-benar jauh dari sosok adik manis yang dia perankan selama ini. Ayah tiriku cuma bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pundaknya terguncang hebat. Dia pasti merasa gagal mendidik anak kandungnya sendiri, sampai jadi pencuri di rumah sendiri. Tante yang tadi menghakimiku sekarang berbalik menatap Tiara dengan tatapan jijik, seolah Tiara adalah kotoran yang gak sengaja mereka injak di jalan. Aku mematikan proyektor itu saat video berakhir pada adegan Tiara mengambil uang dari dompet ayahnya. Lalu aku menatapnya dengan mata yang panas, karena air mata yang sudah gak bisa kutahan lagi. Aku diam bukan karena aku gak tahu, Tiara. Aku diam karena aku masih berharap kamu punya hati nurani buat balikin semuanya sebelum keluarga besar tahu. Kataku lirih. Dia jatuh tertuduk di lantai, meraung-raung minta ampun. Tapi sayangnya pintu maaf di hati semua orang sudah tertutup rapat oleh kelicikannya sendiri. 6 bulan sudah berlalu sejak drama besar di ruang tamu itu, dan hidupku rasanya jauh lebih tenang, meski luka dikhianati adik sendiri masih berbekas tipis di hati. Tiara nggak punya pilihan lain waktu itu, selain mengembalikan sisa-sisa perhiasan yang belum sempat dia jual di bawah ancaman laporan polisi dari om dan tante. Keluarga besar yang tadinya memojokkanku, sekarang justru berbalik jadi pelindungku.
Mereka merasa sangat bersalah, sudah sempat kemakan omongan manis seorang gadis yang ternyata berhati licik. Nasib Tiara sekarang benar-benar berubah drastis. Dia dikucilkan oleh seluruh keluarga besar dan dilarang datang ke acara apapun. Bahkan namanya dicoret dari daftar ahli waris aset ayah tiriku. Karena sebagian emas sudah terlanjur dijual dan uangnya habis buat foya-foya, dia terpaksa bekerja serabutan buat mengganti setiap rupiah yang dia curi. Karena kalau tidak, jalur hukum tetap menantinya. Aku sering dengar kabar kalau dia sekarang tinggal di kos-kosan sempit di pinggiran kota, jauh dari kemewahan tas branded dan parfum mahal yang dulu dia banggakan dari hasil mencuri. Ayah tiri aku, meski awalnya hancur melihat kelakuan anak kandungnya, akhirnya memilih untuk tetap tinggal bersamaku di rumah peninggalan ibu ini, karena dia merasa malu dan gagal. Aku nggak menaruh dendam sama sekali ke ayah, karena aku tahu beliau juga korban manipulasi anaknya sendiri yang luar biasa rapi aktingnya. Kami berdua sekarang fokus merawat rumah ini, menjaga setiap sudut kenangan tentang ibu, dan memastikan amanah beliau tentang warisan yang adil tetap berjalan sebagaimana mestinya. Karirku di bidang IT justru makin melejit setelah kejadian itu. Mungkin ini cara Tuhan kasih aku hiburan atas kesedihan yang aku alami sebelumnya. Aku dipercaya memegang proyek keamanan siber di salah satu perusahaan besar, dan sebagian penghasilanku aku pakai buat merenovasi makam ibu agar lebih rapi dan indah. Setiap kali aku ziarah, aku selalu berbisik dalam hati, kalau aku sudah menjaga harta dan nama baik beliau dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang kotor. Aku dengar dari salah satu sepupu, Tiara sempat mencoba meminjam uang ke sana-sini buat gaya hidupnya yang masih sulit berubah, tapi nggak ada satupun anggota keluarga yang mau bantu. Teman-teman sosialitanya yang dulu selalu dia traktir pakai uang haram itu pun satu persatu hilang di telan bumi, begitu tahu dia nggak punya apa-apa lagi. Itulah hukum alam yang nyata. Saat kamu membangun kebahagiaan pas air mata dan hak orang lain, maka pondasi hidupmu cuma tinggal menunggu waktu buat roboh seketika. Suatu hari, aku nggak sengaja ketemu dia di pasar tradisional saat aku lagi belanja mingguan. Penampilannya benar-benar kusam, tanpa makeup glowing dan bajunya cuma kaos oblong biasa. Begitu dia lihat aku, dia langsung menunduk dalam-dalam dan buru-buru pergi. Gak ada lagi tatapan sinis atau suara teriakan, "Kakak jahat!" yang dulu sering dia lontarkan. Ada rasa kasihan di hatiku, tapi aku sadar kalau setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing di dunia ini, agar bisa belajar apa itu arti kejujuran. Semua perhiasan sisa dan emas batangan ibu yang berhasil ditarik kembali, sekarang aku simpan di safe deposit box bank yang jauh lebih aman, atas nama aku dan ayah tiri secara transparan. Aku nggak mau kejadian kelam itu terulang lagi, dan aku ingin memastikan kalau di hari depan, harta ini benar-benar membawa manfaat, bukan malah jadi sumber perpecahan. Rumah ini sekarang kembali hangat, penuh dengan doa-doa untuk ibu, tanpa ada lagi aura negatif dari kebohongan dan keserakahan yang sempat menghantuinya. Pesan moral dari ceritaku ini sederhana saja. Jangan pernah menganggap remeh orang yang diam saat kamu sakiti, karena bisa jadi mereka diam sambil menyiapkan bukti yang nggak bisa kamu bantah. Harta warisan itu titipan, bukan untuk diperebutkan dengan cara yang keji, apalagi sampai memfitnah saudara sendiri, demi memuaskan nafsu duniawi yang sesaat. Kejujuran mungkin terasa berat di awal, tapi kebohongan pasti akan membawa kehancuran yang jauh lebih menyakitkan pada akhirnya.